Mame. Oke, Bro Rensus. Nah, kemarin kan kita baru ngomongin masalah kopi nih, ya. Bro Rindra udah ngasih tahu jenis kopi, ya kan. Terus gimana cara masaknya, milihnya. Sekarang kita ke kawan yang memang pengusaha kafe yang memang perjalanannya tuh lumayan ya. Kita ingin belajar dari dia. Dia ngambil kesempatan dan keputusan. Kenapa akhirnya ini dia ambil sebagai apa istilahnya, usaha dia setelah pensiun? Karena yang kita tahu ternyata dia sudah berkembang, sudah punya cabang di mana-mana, ya. Okay. Jadi kita belajar dari orang yang berhasil. Oke. Nah, nanti kita panggilnya namanya Om Niko nih. Oke, siap. Oke, Mame. Oke, Bro Rensus. Nah, sekarang kita sudah hadir ya kawan kita, Mas Niko. Nah, beliau adalah contoh di mana sebagai orang tua yang membimbing anaknya dalam masa pensiun beliau untuk menjadi seorang pengusaha. Ya. Jadi kita akan dengar cerita ini, ya, Mas Niko. Okay. Welcome, terima kasih sudah ada waktunya buat kita. Thank you banget. Nah, kira-kira Mas waktu berpikir anak gua mesti gue siapin itu kapan itu? Sudah kepikiran kayak gitu? Apakah mereka waktu masih SMA? Apakah mau kuliah? Kapan itu? Sejak mereka SMA lah. SMA lah ya? Ya, mereka SMA, mereka sudah berusaha, awalnya itu usaha sekolah ya istilahnya, buat teman-teman mereka itu buat kaos. Oh, oke, betul. Kemudian buat jaket alma mater dan lain sebagainya. Nah itu mulai mereka menjadi pengusaha. Oke. Saya ambil kata bahwa mereka berusaha untuk kehidupan mereka. Oke. Ya, dari situ mereka anak saya usaha untuk jual beli Vespa, membangun Vespa dan lain sebagainya. Oh, sampai ke situ loh, ya, Oke. Ya, dan sebelum kuliah mereka sudah siap. Sebelum kuliah mereka sudah siap untuk membuat ke depan itu rencana kehidupan dia seperti apa. Oke. Bolehkah sebentar Mas Niko? Berapa putranya Mas Niko? Anak saya dua. Oke. Cowok semua apa? Cowok semua. Oh, oke, cowok yang semua. Satu udah keluarga, yang satu insya Allah nanti akan menikah ya? Mantap. Insya Allah. Iyalah, mantap. Terima kasih. Siap. Oke, lanjut. Ya, sementara kita juga mempersiapkan pensiun itu juga melihat kondisi keuangan. Pasti. Jadi apa yang akan kita usahakan, apa yang akan kita berdayakan untuk ke depan, kita juga harus melihat sikon yang ada sekarang. Oke. Nah, untuk usaha yang sekarang ini, kita mempersiapkan anak-anak itu untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Ya, betul. Gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk, nggak pengen anak saya jadi sultan atau apa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya talenta mereka itu terbangun menjadi anak-anak yang mempunyai talenta yang mumpuni. Sebagai pemusik iya, sebagai penulis novel iya, kemudian alhamdulillah novelnya juga jadi sebuah film. Oh, udah jadi film. Wah, luar biasa. Oke. Apa tuh Mas? Kalau boleh tahu Mas? Teman Tapi Menikah. Si Ayu dia itu. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kawan-kawan Bro Rensus, film itu rupanya
Anaknya Mas Niko loh yang bikin Oh. ceritanya luar biasa. Oke. Mantap. Siap. Nah, dari situ mereka berkembang menjadi host lah dan lain sebagainya. Aha, Dan link itu otomatis menjadi semakin besar. pasti. Iya. Nah, disitulah penawaran-penawaran usaha untuk mereka berkembang. Mhm. Utamanya adalah usaha orang tua untuk membuka mata, Betul. membuka Wawasan. wawasan Ya. anak-anak Ya. supaya tidak hanya terkungkung oleh lingkungan sekitar, Ya, betul. tetapi benar-benar kita membuat mereka membuka mata. Ya. Yang kedua, prinsip dalam mendidik mereka itu adalah membebaskan mereka Iya. untuk mau berusaha. Ya. Ya, tidak hanya sekedar mempunyai keinginan setelah lulus kuliah, Oke. karena hampir 60% pendidikan kuliah itu tidak digunakan. Betul. Betul. Mereka rata-rata langsung menjadi seorang pengusaha atau berkarya Ya. tanpa harus mengikuti ilmu yang Ya. diikuti. Ya. 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 Itu. Jadi Itu sampai sekarang dari zaman kita begitu ya. eh, Ternyata ya banyak Ya, kejadian betul. ya. Ya, ya. Oke. Betul. Oke. Ya, itu artinya, fakta. Oke. artinya ketidaksesuaian Kementerian Pendidikan Iya. dengan hasil yang ada, dengan SDM yang Aha. ada, itu tidak selalu sesuai. Betul. Sekarang profesi-profesi coba kita lihat, banyak sekali ahli hukum yang tidak menjadi orang yang bergerak di bidang hukum Ya. Betul. karena persaingan yang sangat tinggi. Ya. Dan akuntan pun tidak seperti itu. Nah, ini yang harus kita melihat kenyataan bahwa mereka harus bersaing, Ya. mereka harus bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya. 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 Dan saya memberikan pendidikan ke mereka, artinya bimbingan Ya. Ya. kepada mereka adalah bagaimana menciptakan pekerjaan, Oh, cantik sekali. Betul. bukan mencari pekerjaan. Iya. Ya. Ya. Itu adalah kunci. Aduh, betul sekali. Betul sekali. Jadi Oke. dari sejak dini mereka mencoba untuk bisa berdikari, Ya. Ya. mencoba mereka untuk bisa berkarya, Ya. 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 dan ini yang kita bisa rasakan, Ya. Betul. Betul. yang kita bisa rasakan bahwa saat ini ya kita tinggal usia pensiun ini tinggal menikmati hasil hari tua. Ya. Berarti Mas Niko melihat keberhasilan Mas Niko pensiun itu adalah anak-anak yang satu, dia bisa mandiri, Ya. dia bisa menentukan pilihan, Ya, dan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. betul, Oke. betul Jadi sekali. keberhasilan kawan kita Mas Niko adalah di situ, Bro Rensus ya. Nah, ini sangat penting banget. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bro Rensus semua. Oke, kita akan coba ini dulu karena kita mau tahu nih kafe ini apa sih ya, menu jagoannya. Karena kita pengen tahu itu ada strategi bisnis yang akan Mas Niko akan berikan kepada kita. Oke, sampai nanti ya. Apalagi? Satu pertanyaan. Nah. Bukan satu pertanyaan. Mas, nih maaf. Ternyata pola pemikiran kita sama gitu terhadap anak kita. Ya. Kami juga gitu. Kemarin Siap. kita udah ada konten yang lalu, kita membicarakan gimana sih mengantarkan anak ke masa depannya. Iya, gitu. iya. Gitu. Ya, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke. Oke. Oke, Bro Rensus, ini ada beberapa produk yang memang merchant tersedia di cafe yang bisa dinikmati di rumah ya. Bagaimana cara menyeduhnya bisa tanyalah dengan baristanya. Ini ada beberapa kemasan. Nah, Mas, dalam menentukan kemasan seperti ini gimana kemarin? Ini berapa gram yang ini? Yang ini 250. 250, ini 150, ini berarti satu cangkir ya? Iya, Ini satu ini cangkir. satu cangkir Ya? berikut dengan berikut dengan saringan. Oh, oke. Udah ada saringannya dia. Jadi untuk V60, Ya, nah tinggal ini celup, dia, ya. ya, ini dia. Ini untuk yang benar-benar penikmat kopi jagoan, Ya, nih beli betul. selembar-selembar. Nah, kalau ini untuk bareng-bareng, oke lah.
Oke, kenapa 250 mg? Kalau ini bisa mengerti deh. Sebetulnya ada yang setengah kilo juga ada. Oh, oke. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan Dari konsumen. Oke. Keinginannya dia untuk yang seperempat atau yang setengah kilo. Oke. Ini ada Stuja juga. Ya, betul. Lalu dalam menentukan grafis desain, ini ada maksudnya apakah ini dari jenis Arabica atau yang ini Robusta, apa maksudnya? Nggak, jadi ini desain anak-anak lah. Akhirnya pokoknya lucu lah ya gitu. Iya, Oke. nggak ada ketentuannya ini. Oke lah. Ini secara itu benar-benar visual pokoknya. Iya. Kalau ini berdasarkan rasa. Oke. Ya, Kalau ini kan rasa. Solok Honey ya, kemudian ini Siberium Natural ya. Jadi Mandailing sama Bali. Nah, Bali. Jadi warna berdasarkan jenis. Oke lah, kita mengerti. Sip kalau begitu. Nah, oke, Bro Rensus, kita tahu kan kalau untuk usaha salah satu faktor yang menentukan keberhasilan adalah lokasi. Nah, Mas Niko, apa alasannya ngambil di daerah Cipete? Padahal banyak sekali di sini coffee shop gitu. Apakah ada sedikit clue yang membuat keputusan Mas Niko ini kayaknya tetap oke. Kita ada kesempatan, ada opportunity tetap bisa bersaing. Nah, itu apa kira-kira? Ya, jadi yang utama adalah lokasi itu menentukan awal muasalnya anak-anak ngambil daerah sini. Ya. Pertama karena kerjasama dengan salah satu host terkenal, ya, Sarah Sehan, ya, untuk mengisi kopi di restorannya. Nah, karena restorannya itu berjalan dengan tanpa kopi, akhirnya masuklah sebagai additionalnya. Itu dia. Ya, dan itu berjalan selama 2 tahun. Dan setelah itu restorannya merasa kurang bagus. Artinya masih kurang beruntung lah. Oke. Nah, kembali ditawarkan kepada Stuja untuk mengembangkan satu lokasi di full coffee. Jadi satu lokasi penuh ya? Satu lokasi penuh. Ya. Satu lokasi penuh ini dikelola mulai dari Januari 2022 kemarin. Kan kami sudah mengembangkan cabang. Itu antara lain di Cinere, di Bintaro, kemudian Grand Wisata Bekasi, kemudian di Bali ada di Kerobokan, Canggu, di bandara, dan akan buka di Sanur. Nah, itu kenapa tempat-tempat itu ya tempat-tempat itu adalah tempat yang saat ini terlihat paling bagus untuk membuka bisnis kopi ya, potensial ya. Tuh. Nah, Mas, dalam membuka cabang itu perlu modal kan? Ya. Strategi apa yang dipakai? Apakah pinjem bank? Apakah kerjasama? Gimana? Strategi yang kami gunakan ini adalah investasi. Jadi mencari investor. Model bisnisnya seperti apa? Jadi siapapun yang mau bekerja sama, itu kita aja untuk kita diskusikan mau sebesar berapa, mau 1 orang investor, 2 orang, 3 orang, mau baik 10 orang, itu kita akan layani. Dan semuanya itu adalah dalam bentuk bagi hasil nantinya. Jadi tidak ada presentasi harus berapa persen, tidak ada. Jadi yang jelas adalah brand dari Stuja, SDM dari Stuja, dan peralatan dari Stuja, dan manajemennya ya. Manajemen dari Stuja, tinggal tempat dan modal dari investor. Aduh, luar biasa ya, Bro Rensus. Itu yang namanya strategi bisnis tuh ya, memang diajarin di sekolah, tapi kombinasinya itu adalah dari pengalaman gitu dan kondisi dari keadaan di lapangan juga. Mudah-mudahan Bro dan Sus di luar sana berminat, datang aja nih.
Ini, begitu Mas. ya kan? Oke. Mau jadi siap. partner, apa di Sulawesi Ya, kayak, di ya kan? Sulawesi, Anda di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Wah, Monggo ayo, silakan. Itu Masih setuju, terbuka. waduh, Masih terbuka. Waduh, kesempatan baik semuanya. Ya, dan itu ibaratnya kita sudah cobain juga, ini, Kopi juga enak, kopinya juga brewernya. enak ya, luar biasa. Jadi peluang bisnis itu memang berbagai cara adalah mengembangkan sendiri, kerjasama, ya. Permodalan pun begitu. Iya. Memang sekarang banyak orang takut pinjam sama bank ya. Apalagi kalau yang misal agak sedikit nggak berani riba, inilah dia caranya. Iya. Kerjasama bagi hasil, ya itu halal. Salah. Sip. Nah, saya rasa terima kasih banget nih ya. Iya. Nanti kita akan perlihatkan ya bagaimana suasana ininya, kita perlihatkan. Nanti bisa juga Bro, Bro Rensus Jangan akan tutup dulu, ini belum coba nih bro. Oh, Dites iya. dulu. tes dulu. Tes dulu, Oke, tes dulu. kita tes dulu ya. Oke, Ya kan lanjut kita ya, cerita lanjut, lagi. lanjut. Oke, sip. Kita lanjut itu. Lanjut aja ya. Siap kalau gitu. Nah, Ayo. mhm. Mas Iko, kami coba ya Mas. Yo. Cukup. Pakai tangan. Coba. Pakai tangan aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Mas nilai Mas makanan ayam. Karena kan hanya kulitnya aja ya. Ini sampai dalam loh bumbunya. Meresap. Serius. Dia crispy tapi nggak terlalu alot. Kalau dibilang ayam garam cabe, ada rasanya, ya kan? Coba kita makan tempat lain tuh lagi makan di luarnya doang enak, pas di dalamnya aduh. Hambar. Ini sampai ke dalam nih Mas. Oke Mas. Buat saya Meresap. nilai ayam kayak gitu. Jujur. Mas Iko nggak cobain? Bosen. Udah bosan. Yang ngeracik kan dia kemarin, kurang ini, kurang itu. Apa namanya nih Mas? Ayam garam mas. Garam cabe, sorry Cabe. garam mas. Nah, lo nyoba yang ringan apa yang lo yang ringan? Mana aja gue. Gue yang ringan aja deh. Airnya dibuang dulu itu. Udah. Udah. Cobain aja satu-satu lah enak ya. Mau datang ke sini bro. Nah, ini terasa nih susunya memang beda nih. Ya dari susunya ya. Iya. Ya, betul. Jadi ketahuan gitu. Signature banget, ya. Robusta. Robusta kan? Base-nya. Ini house blend ini. Cuman ya, wish, makarannya, komposisinya atau itu rahasia. Ya, dapur. tapi yang jelas susunya terasa beda. Dan kopinya emang base-nya Robusta. Apakah itu sama Robusta juga atau Arabica? Oke, Bro Densus, kita udah review semua makanan. Saya paling suka yang gini, ini tadi keras tadi ya. Iya lah. Nah, ini bukan kopi, kopi doyan kopi kayak gini apa namanya yang lain ya? Yang lain betul. Kayak minum ini air kopi bukan kopi. Oke, terusnya ayamnya gimana bro? Itu tadi kan kita udah lihat crispy di luar, di dalam masih ini karena emang ini kan ayam kampung ya berarti ya. Iya. Kampung. Jadi biasanya kebanyakan ayam kampung itu digorengnya terlalu panas ya, benar-benar deep fried sampai airnya jadi alot sampai dalam. Ini enggak. Bumbunya meresap sampai dalam ya. Nah, kan? satu cara kalian Bro Densus ya untuk menilai ayam goreng itu enak. Cobain sampai ke dalam tulangnya, yang melekat daging melekat dalam tulang ya. Kalau itu kurang bumbu, oke. Ini kalau yang ini mas bukannya karena mas senior saya mas, jadi kasih 10 lagi mau. Enak. Gitu. Oke, sip ya, Bro Rensus. Jadi kita insya Allah dapat banyak belajar dari Mas Niko. Ya. Makasih mas. Kita sudah bahas kan bagaimana kita membimbing anak ya, dalam ini jurusan, dalam mempersiapkan masa depan, kemudian dipersiapkan juga bisnisnya seperti apa ya. Belajar bersama kan tadi Mas Niko bilang, sama anaknya belajar sama-sama kopi, nyoba.
nyoba bisnis A, B, C sampai akhirnya ini. Nah sebenarnya ada satu unsur X ini nggak Mas, kalau misalnya Mas ingat lagi kita tarik ke belakang, blessing itu pasti ada ya. Nah, tadi kan ternyata tiba-tiba yang tadinya kopi ini cuma sebagai additional ternyata diminta untuk menjadi satu, Iya. ya. Apakah ada unsur blessing di sini? Sebetulnya dimanapun sih blessing pasti Iya ya, ada. pasti ya. Pasti ada. Tinggal masalah waktu. Tinggal sebenarnya. masalah waktu. Oke. Sabar ya, Bro Yesus, sabar dan selalu jangan pernah menyerah. Itu kunci dari seseorang ya untuk melakukan mengejar impian. Jadi jangan lupa ya, kita jangan pernah menyerah. Ya, kita udah pernah bahas sebelumnya kan. Gitu. Oke, Bro, ada tambahan lagi? Iya. Ingetin doang. Iya, ingetin doang. Lo coba deh, kalian coba di sini. Enggak apa namanya, enggak kaleng-kaleng kata Kaleng-kaleng. sekarang. Kalau kita udah tua kita beda istilah mereka gitu. Oke. Harga pun masih sama ya, kita dengan yang lain nggak beda jauh. Jadi boleh dibilang sebagai pilihan yang patut dicoba. Ya, jangan lupa share, jangan lupa komen di bawah, ada Subscribe. pertanyaan, subscribe dan Juga bunyikan notifikasi. loncengnya. Ya. Biar Oke. kita tambah semangat lagi kerja kali ini ya. Oke. Kita akan ketemu dengan kawan kita yang lain, pengusaha lain yang berhasil mendidik anaknya dan dengan bisnis untuk masa pensiun. Nah. Oke, Momen? Kita punya ini mas, namanya Mame. Amin. Udah. Oke. Bye bye.